Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, di pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi perenungan bagi kami semua. Ajarilah kami dan berikan kami hikmat untuk dapat memahami, terlebih dapat melakukannya. Ya Bapa, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kitab Titus pasal 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, nas renungan kita hari ini adalah bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada Titus yang pada saat itu berada di Kreta. Rasul Paulus menugaskan dan menasihati Titus untuk memilih orang-orang yang akan bertugas sebagai pengatur rumah Allah, sebagai penilik jemaat atau sebagai penatua di jemaat untuk mengelola, mengatur rumah Allah. Rasul Paulus mengingatkan Titus agar memilih dengan syarat-syarat yang dapat kita baca mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 16. Dan salah satunya adalah ayat renungan kita pada pagi hari ini di ayat 7. Dikatakan di sana, supaya Titus memilih penilik jemaat yang harus tidak bercacat, tidak angkuh, tidak pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Sebagaimana yang dituliskan dalam renungan kita pada pagi ini. Mungkin saudara akan bertanya, adakah orang yang tidak bercacat? Adakah seorang yang tidak berdosa di antara kita? Adakah orang yang tidak bercelah di antara kita yang layak menjadi pengatur rumah Allah, yang layak sebagai pelayan, yang layak sebagai penatua jemaat? Dan kita tahu jawabannya bahwa tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, dan yang tidak berdosa. Semua kita adalah orang yang berdosa dan orang yang tidak layak sesungguhnya, namun dilayakkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang dimaksud Paulus di sana adalah
agar Titus benar-benar memilih orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus. Agar Titus memilih orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, yang hidupnya mau berjalan di jalan Kristus, yang memberikan hatinya setia untuk mengikut Kristus. Tentu seorang yang percaya, seorang yang mau mengikut Kristus secara otomatis akan memiliki karakter-karakter sebagaimana Kristus Yesus, sang kepala jemaat tersebut. Inilah yang diinginkan Rasul Paulus untuk Titus cari sebagai seorang yang layak untuk mengatur rumah Allah, yang layak sebagai penatua, penilik juga sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku, renungan ini tentu sangatlah berguna bagi kita, bagi para pelayan, bagi para penatua, penilik jemaat, pengurus-pengurus gereja. Marilah kita menyadari status kita, integritas kita sebagai pelayan, sebagai penatua. Kita harus menjaga diri kita. Secara khusus dalam renungan ini kita diingatkan agar tidak bercacat. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan pemarah, jangan peminum, jangan serakah. Tapi hendaknya kita memiliki karakter Kristus, hidup dalam kasih, sungguh-sungguh bertobat. Mengapa? Karena sebagai pelayan, sebagai penatua, sebagai penilik jemaat, kita punya tugas untuk menjaga, memelihara, meneguhkan iman jemaat. Kita punya tugas untuk menjadi contoh bagi jemaat kita, agar melalui pelayanan kita, tugas kita, status kita sebagai pelayan, sebagai penatua, sebagai penilik, sebagai pemimpin, kita dapat mengarahkan orang lain untuk mengenal Kristus melalui tugas kita masing-masing. Namun bukan berarti renungan ini tidak berlaku bagi jemaat. Justru melalui renungan ini kita juga diingatkan sebagai anggota jemaat agar kita mau juga mendoakan para pelayan Tuhan, para penatua gereja, para pengurus. Mari kita ikut mendoakan mereka, mendukung mereka, mencontoh perbuatan mereka yang setia hidup dalam Tuhan. Dan mari kita juga menyadari betapa rumah Allah itu adalah tempat yang kudus sebagai tubuh Kristus, sehingga kita diajarkan untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar, agar kita benar-benar menyadari jika para penilik jemaat, penatua jemaat atau pelayan gereja harus sungguh-sungguh memiliki karakter sebagai contoh, sebagai karakter yang tidak bercacat. Itu berarti kita butuhkan sebuah kesungguhan, bukan bermain-main. Karena gereja adalah tubuh Kristus, maka kita sebagai anggota tubuh itu haruslah hidup sesuai dengan kehendak kepala tubuh itu, yaitu Kristus. Inilah panggilan bagi setiap pelayan, bagi setiap penatua, dan bagi setiap jemaat, agar kita hidup sebagai anggota Kristus yang tidak lagi bercacat, yang tidak angkuh, pemarah, sombong, dan tidak serakah, melainkan memiliki karakter sebagaimana Kristus yang telah memberikan contoh kepada kita, hidup dalam kasih dan mau mengasihi kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman ini agar berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan Tuhan, penatua, sintua, pelayan,
dan seluruh anggota jemaat. Biarlah kami mengaku dan menyadari status kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, agar hidup tidak lagi bercacat, angkuh, sombong, pemarah, dan tidak lagi mencintai perbuatan dosa. Tapi kami menyadari bahwa kami telah ditebus oleh kasih Kristus dan layak hidup dalam kasih dan mau mengasihi. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit marilah sembuhkan. Berkati obat makanan supaya mereka beroleh kesembuhan oleh karena kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Tambahkanlah umur yang panjang, kesehatan, berkat, dan iman kepada-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta memohon berkat yang daripada-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.